Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisika Inti yang beranggotakan yang pertama Niken Octavia dengan nomor BP 1910442003, yang kedua Farah Taufik dengan nomor BP 1910442006, yang ketiga Maya Putri Safira dengan nomor BP 1910442009, dan yang keempat saya sendiri Rahmat Fadri dengan nomor BP 1910442010. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model inti, di mana nanti untuk model inti yang pertama yaitu gas Fermi akan dijelaskan oleh Farah Taufik. Yang kedua, model inti alfa dan rotasional akan dijelaskan oleh Maya Putri Safira. Dan model inti yang ketiga, model inti vibrasional akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahmat Fadli. Dan yang terakhir, model inti Nielsen akan dijelaskan oleh Niken Octavia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai model inti gas Fermi. Model inti gas Fermi dikenal juga sebagai model nuklir, merupakan model inti independen pertama. Gas Fermi merupakan kumpulan dari fermion-fermion, di mana fermion ialah partikel kuantum yang mengikuti asas larangan Pauli, yang berarti tidak ada dua fermion yang menempati tingkat energi yang sama. Pada model ini, nukleon dianggap seperti molekul-molekul gas yang berdiri sendiri dan tidak saling berinteraksi, namun masih dalam pengaruh potensial. Nah, pada model gas Fermi ini, nukleon-nukleon sebuah inti digambarkan berada dalam sumur potensial, di mana sumur potensial seperti pada gambar di bawah ini yang memiliki kedalaman sebesar V0 dan selebar radius inti atau R yang menempati lautan Fermi dari dasar hingga ke permukaan. Untuk perhitungan energi Fermi itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus di samping ini. Energi Fermi itu dapat diartikan sebagai energi tertinggi yang dimiliki oleh nukleon. Nah, karena perhitungannya dimulai dari dasar potensial, maka energi dapat dikatakan sebagai energi kinetik. Untuk menghitung jumlah energi kinetik semua nukleon dapat dilakukan dengan persamaan energi total sama dengan integral dari 0 sampai energi Fermi, energi dikali rapat nukleon yang dilambangkan dengan G dalam kurung E terhadap energi. Dan setelah disederhanakan, persamaannya menjadi 3/5 energi Fermi dikali nomor massa. Sedangkan untuk energi Fermi pada proton dan neutron dapat dihitung dengan persamaan H bar kuadrat per 2M dikali R0 kuadrat dikali A kuadrat dari 9 pi dikali neutron per 4 dikali nomor massa. Untuk keadaan inti dengan jumlah proton dan neutron tidak sama akan mengakibatkan energi total nukleon lebih besar dibanding inti yang memiliki jumlah proton dan neutron sama pada satu isobar. Maka pada keadaan energi kinetik lebih besar akan mengakibatkan ikatan menjadi lemah, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Baiklah, untuk model selanjutnya yaitu model inti alfa. Latar belakang terbentuknya model inti alfa ini di mana inti terdiri dari proton dan neutron. Jika proton dan neutron ini membentuk klaster terlebih dahulu, kemudian klaster tersebut akan membentuk inti. Cara pandang ini menjadi relevan jika kita melihat fraksi energi ikat inti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap inti memiliki nomor massa dengan kelipatan 4 dan nomor atom dengan kelipatan 2, yang selalu memiliki fraksi energi ikat intinya lebih besar dari inti tetangganya. Nah, dari fakta ini memunculkan ide bahwa inti itu terdiri dari partikel alfa, sehingga dikenal sebagai model inti alfa. Nah, jadi dapat disimpulkan model alfa ini merupakan salah satu model cluster dengan N-nya sama dengan 4. Dalam model alfa ini, inti dipandang sebagai kumpulan dari partikel alfa, di mana antar partikel alfa dihubungkan dengan ikatan alfa, atau disebut dengan alfa bond, yang jumlahnya bergantung pada jumlah partikel alfanya. Pemanfaatan model inti alfa ini dimanfaatkan oleh unsur-unsur sederhana seperti helium dengan nomor massa 4 dibagi dengan N yang sama dengan 4, maka didapat satu partikel alfa, dan alfa bondnya adalah 0. Nah, untuk contoh selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu barium dengan nomor massa 8 dibagi 4, maka didapat 2 partikel alfa dengan alfa bondnya 1. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Nah, ini merupakan persamaan untuk mencari energi ikat berdasarkan model alfa. Keterangannya, B bond merupakan energi ikat antara alfa per ikatan, N merupakan jumlah partikel alfa, dan M merupakan jumlah ikatan alfa. Nah, ini merupakan aplikasi atau contoh soal untuk mencari B bond per ikatan untuk inti oksigen. Rumusnya B bond sama dengan B dikurang N dikali B alfa per M, di mana B ini merupakan energi
merupakan energi ikat inti dari oksigen. Dapat dicari dengan rumus nomor atom dikali massa proton dikurang neutron dikali massa neutron ditambah massa inti dikali C kuadrat, sehingga diperoleh nilainya 127,62 mega elektron volt, dan begitu juga dengan energi ikat alfa 28,3 mega elektron volt. Dan nomor massa dari oksigen adalah 16, jumlah partikel alfa yang terdapat pada oksigen 4, dan alfa bondnya 6, sehingga diperoleh B bondnya 2,40 mega elektron volt. Model inti selanjutnya yaitu model inti rotasional. Berikut penjelasan mengenai model inti rotasional. Gerakan vibrasi dari inti menyebabkan deformasi bentuk inti dari bentuk lingkarannya. Perubahan ini bersifat lunak dalam artian dapat hilang sehingga inti kembali ke bentuk dasarnya, yaitu lingkaran. Karena inti bersifat tak terbedakan, maka sebuah rotasi dapat diamati jika intinya tidak berbentuk lingkaran. Di alam terdapat inti yang permanen bentuknya bukan lingkaran, yaitu dengan inti jarang atau aktinida. Inti jarang memiliki nomor massa besar dari 150 dan kecil dari 150, sedangkan inti aktinida memiliki massa besar dari 220. Nah, inti ini dikenal sebagai inti yang terdeformasi. Inti jarang atau inti aktinida ini dengan A ganjil diketahui mempunyai momen magnetik yang sangat besar dibandingkan dugaan teori dengan model kulit. Berikut persamaan untuk mencari jari-jari inti pada sudut theta, yaitu dengan model inti rotasional. R itu merupakan jari-jari inti yang dianggap berbentuk bola, Y20 theta, psi itu merupakan ketetapan yang nilainya 1/4 akar 5 per pi dikali cos kuadrat theta dikurang 1, sehingga R0-nya hanya bergantung theta dan tidak bergantung pada psi. Selanjutnya yaitu model inti vibrasional. Model vibrasional modus gerak kolektif nukleon dalam inti yang lain yaitu getaran atau vibrasi. Model vibrasional memperhitungkan gerak kolektif tersebut. Menurut model vibrasional, permukaan inti tidak diam, tapi bergetar, seperti sebuah selaput yang bergetar. Jadi, di sini terjadi gerakan kolektif nukleon di permukaan inti. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap, melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Modus getaran permukaan inti ditandai oleh suatu konstanta lambda. Contohnya, untuk lambda 2 quadrupol, lambda sama dengan 3 oktupol, dan lambda sama dengan 4 hexadecapol. Untuk lambda sama dengan 0, untuk modus getaran kembang kempis yang tidak dipertimbangkan karena energinya terlalu besar. Jadi jika lambda 0, energinya itu besar. Dan untuk lambda sama dengan 1, untuk modus getaran translasi, yaitu pusat massa inti bergeser bolak-balik. Modus ini tidak dimasukkan karena yang diperhitungkan hanya getaran dengan pusat massa inti diam. Model inti vibrasional dapat menjelaskan contoh giant dipole resonance pada reaksi gamma N pada gamma datang ke target lalu neutron yang terhambur dideteksi. Giant dipole resonance ditunjukkan sebagai sebuah peak besar pada distribusi penampang lintang total proses tersebut pada energi gamma yang datang. Itu dapat dilihat pada gambar grafik. Itu antara energi dan gamma total. Proton bergetar terhadap neutron pada suatu frekuensi tertentu. Foton gamma yang datang ke inti berinteraksi elektromagnetik dengan proton, tapi tidak dengan neutron. Apabila frekuensi atau energi foton gamma sesuai dengan frekuensi getar proton terhadap neutron, maka akan terjadi resonansi. Itu terlihat pada gambar yang ada puncak atau pada saat gammanya tinggi atau resonansinya tinggi, yang mengakibatkan getaran proton semakin kuat. Kejadian ini ditandai oleh peak pada penampang lintang total. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu model inti, yaitu model Nielsen. Model Nielsen merupakan model yang mengawali pemahaman fenomena inti terdeformasi dengan pendekatan nukleon individu. Model Nielsen dikembangkan dari model kulit dengan penambahan asumsi bahwa tidak ada interaksi antar nukleon atau nukleon yang kita sebut di sini yaitu inti atom yang tersusun atas proton dan neutron. Pendekatan nukleon individu pada model Nielsen serupa dengan model kulit, digunakan untuk mengetahui struktur inti.
Perbedaannya antara model Nielsen dan model kulit yaitu pada model kulit terdapat kelemahan, yaitu hanya mampu diterapkan pada inti bola, sedangkan model Nielsen dapat diterapkan pada inti bola dan tidak bola, atau inti yang terdeformasi. Pada inti bola menggunakan potensial osilator harmonik atau OH isotropik disebut model kulit, sedangkan pada inti terdeformasi menggunakan potensial OH anisotropik disebut dengan model Nielsen. Jenis potensial yang digunakan dalam model Nielsen adalah potensial osilator harmonik termodifikasi dengan tambahan suku koreksi kopling spin orbit dan koreksi bagian dasar potensial. Jenis inti terdeformasi pada model Nielsen yaitu digunakan pada deformasi quadrupole, yakni prolate dan oblate. Hamilton inti dalam model kulit dapat kita lihat pada rumus pada slide. Dengan omega 0 merupakan kecepatan sudut, LS merupakan perkalian skalar antara momentum sudut orbital dan momentum sudut spin, serta C dan D merupakan konstanta suku koreksi akibat kopling spin orbit dan koreksi dasar potensial OH. Hamilton inti bola pada persamaan di atas terdiri dari 4 suku, yakni suku pertama merupakan energi kinetik, suku kedua merupakan potensial osilator harmonik isotropik, suku ketiga merupakan koreksi kopling suku spin orbit, dan suku keempat merupakan koreksi pada bagian dasar potensial osilator harmonik. Dan sedangkan Hamilton inti terdeformasi pada model Nielsen dengan OH anisotropik dapat dituliskan pada rumus yang terlihat pada slide. Potensial OH anisotropik ini diperkenalkan dengan adanya perbedaan kecepatan sudut pada sumbu tegak lurus omega plus minus dengan kecepatan sudut pada sumbu Z omega Z. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.